Halo Propas, balik lagi dengan saya Bagus Marketing Properti di Semarang. Ya, ini adalah podcast pertama yang saya buat di sini. Tak jauh beda sama di konten-konten sebelumnya. Kalau di konten sebelumnya lebih mengenai review rumah. Tapi di podcast kali ini atau di konten kali ini, coba saya akan mengemasnya dalam bentuk podcast. Jadi untuk yang episode pertama podcast hari ini atau di kali ini yang pertama perdana ini, coba saya akan membahas mengenai sektor proyeksi properti di tahun 2020 ini. Mulai dari awal tahun di bulan Januari 2020 sampai dengan nantinya kita di akhir tahun sekarang ini di bulan November dan Desember tahun 2020. Jadi banyak sekali pihak-pihak atau pengembang atau beberapa dari developer, mulai dari yang perorangan atau developer yang memang ternama juga, itu sudah mulai memprediksi kondisi pasar properti di tahun 2020 ini. Yang mana di tahun 2020 ini untuk pasar properti berjalan lebih baik dibanding di tahun sebelumnya atau di tahun 2019. Seperti yang saya lihat di beberapa website atau saya mencoba mengutip dari pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch atau IPW, Bapak Ali Tranghanda, mengatakan sektor ini diproyeksikan kembali atau akan bangkit setelah tertekan selama beberapa tahun terakhir. Jadi beliau mengatakan tidak ada alasan properti untuk tidak naik. Ini indikasi sudah sangat jelas, kata beliau. Jadi kalau saya bisa kasih gambaran, memang jelas untuk di properti ini, apalagi di harga tanah, pasti akan mengalami kenaikan. Jadi kalau memang bangunan itu justru mengalami penyusutan. Dan prediksi ini dilatar belakangi sejumlah indikator seperti membangun infrastruktur, faktor stimulus seperti pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB itu diperkirakan sekitar 5,1% dan didukung juga stabilitas laju inflasi di kisaran 3%. Apalagi suku bunga acuannya 7 hari reverse repo rate-nya itu sebesar 5%. Dan Bapak Ali ini juga mengatakan di tahun 2017 yang lalu sektor properti seharusnya sudah bisa kembali naik. Namun saat itu memang diperkirakan harga properti yang terlalu tinggi dan dibarengi dengan politik-politik atau dengan isu-isu politik. Jadi berdampak. Memang yang saya rasakan di tahun kemarin di 2019, ketika lagi gencar-gencarnya Pilpres, itu memang sangat berdampak sekali, terutama di sektor properti.
Jadi memang kalau saya bilang memang dari 2017 itu memang ada rame-ramenya pilkada, disusul 2 tahun berikutnya di tahun 2019. Memang di tahun-tahun politik itu memang benar sekali berdampak kepada properti. Nah, yang jadi observasi saya di tahun 2020 ini lebih ke rumah landed. Apalagi dengan di harga di bawah 1 miliar. Memang banyak sekali saat ini lebih dicari. Terutama dengan banyak sekali sekarang untuk kaum milenial yang sudah memikirkan untuk berinvestasi atau membeli properti. Selain itu juga range harga itu mulai dari yang 300 juta sampai dengan 500 juta untuk di kelas middle low, dan untuk middle-nya bisa di kisaran 500 sampai dengan 700-800. Justru yang di tengah atau di middle ini justru menyerap potensi besar untuk di laju kenaikan permintaan properti di tahun 2020 ini. Memang nggak terlalu banyak juga untuk yang di kisaran di atas 1 miliar, untuk prosentasenya mungkin bisa 54% atau mungkin bisa di bawahnya sekitar 40% lah untuk laju permintaan daya beli properti di tahun 2020 ini. Jadi kalau saya bilang itu untuk mayoritas customer untuk daya belinya rumah dengan harga memang kelas high end atau di middle up gitu, rata-rata yang beberapa data yang saya olah itu untuk harga yang kisaran 2 miliar sampai yang 3 miliar itu kebanyakan di tahun 2020 ini merupakan investor. Dengan harga properti yang dianggap terlalu tinggi, Bapak Ali juga mengatakan pasar mulai bergerak ke konsumen end user. Padahal investor juga berpengaruh juga. Kalau saya bisa beropini, untuk pasar hunian kelas middle itu justru mendominasi, karena untuk range harga yang kelas menengah ke atas justru malah didominasi oleh para investor. Dan ini saya juga mengutip juga untuk pernyataan dari Bapak Ali. Pengembang saat ini memang harus menyediakan rumah dengan harga terjangkau. Kalau saya ingat di program presiden juga itu ada namanya bangun 1 juta rumah. Nah, untuk potensi untuk wilayah untuk dengan harga rumah yang terjangkau, khususnya saya ambil sampel di Jawa Tengah dan saya ambil sampel lagi itu di Kota Semarang. Memang untuk di Kota Semarang sendiri dengan harga yang properti yang menyediakan rumah yang harga murah dan terjangkau,
itu lebih mendominasi di daerah Semarang bagian timur. Nah, padahal yang saya ketahui khususnya di kota Semarang ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah di properti Semarang bagian barat, di bagian selatan, dan di bagian timur. Nah, untuk yang harga yang relatif menyediakan rumah dengan harga terjangkau dan murah untuk saat ini di daerah Semarang Timur. Karena yang saya ketahui di daerah Semarang Barat ada namanya daerah PSB, walaupun enden ada namanya di daerah Ngalian juga itu. Dan di Semarang bagian selatan, khususnya di daerah batas kota, itu juga ada beberapa yang memang menyediakan rumah harga yang dengan terjangkau, seperti di daerah Kuda Payung, Gedawang, itu kan. Tapi untuk saat ini, yang dari hasil penelitian saya, untuk harga yang terjangkau memang di kawasan Semarang bagian timur, seperti Pedurungan, Tembalang, itu masih relate lah untuk potensi wilayahnya. Mengenai properti memang tidak ada habisnya sebenarnya, mulai dari harga tanah, harga potensi untuk kenaikannya pasti akan mengalami kenaikan. Apalagi sebenarnya juga ada, kalau saya bilang juga, terutama di bulan Maret, sekitar Maret lah, Maret April, sekitar bulan Maret sama April di tahun 2020 ini kan Indonesia kena imbasnya dari COVID-19 atau virus corona. Pada saat itu saya juga meneliti apakah virus corona ini berdampak dengan harga properti. Dan saya sepintas lihat beberapa pengembang atau developer itu ada yang menjual dengan harga embel-embel, harga properti murah, harga corona, harga diskon besar. Itu memang salah satu mensiasati supaya properti ini tidak terlalu berdampak atau berimpact terlalu jauh. Karena bagaimanapun juga untuk daya belinya itu potensinya untuk beli berkurang. Salah satu faktornya mungkin untuk yang pegawai, gaji yang dipotong, insentif yang dikurangi, kena impactnya PHK. Dan untuk wirausaha, pendapatan berkurang dari yang biasanya potensinya misalnya sebelumnya 100% turun menjadi 60%, bahkan bisa 40% karena dampak dari imbas COVID-19 ini. Dan pengembang pun juga berlomba-lomba mensiasatinya, seperti ada namanya diskon besar, dan mungkin menyediakan rumah-rumah kecil yang tadi saya bahas. Dan itu pun akhirnya dari beberapa customer yang tadinya semisal mau membeli di harga 500 bisa turun jadi 300 jutaan, untuk yang sisanya bisa untuk saving, kebutuhan lain-lainnya. Nah, beberapa developer juga menerapkan konsep seperti itu. Jadi yang tadinya harganya 500 juta kemudian ada lahan menyediakan untuk rumah yang
bisa dijangkau dengan harga yang minim atau yang terjangkau. Jadi memang pada akhirnya memang untuk di tahun 2020 ini untuk pasar atau pasar propertinya memang naik turun menurut saya. Naik karena memang beberapa pengembang atau developer menggunakan promo yang sangat menarik yang bisa berdampak untuk para calon customer untuk meningkatkan daya belinya. Tapi turunnya karena memang dari imbas atau impactnya dari virus corona ini. Ya memang tidak semua developer menerapkan seperti yang tadi saya katakan dengan bahasa promo lah dan inilah. Tapi yang jelas untuk proyeksi sektor properti di tahun 2020 memang sangat mengalami naik turun. Oke, untuk sekian dari podcast hari ini atau di episode perdana kali ini, nanti akan saya bahas di podcast yang selanjutnya. Saya Bagus Properti di Semarang mohon undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.